Dibuka dulu ininya Mas, share screen Mas Emil. Di halaman kedua ya. Eh, ini kan belum langsung tujuan ya. Tapi mungkin di narasinya mungkin sudah ada, namun besok itu ketika seminar aktualisasi pasti kan Mas Emil harus bisa menggambarkan alur pikirnya yang lengkap. Jadi dalam satu slide aja. Jadi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, lalu ada gap, terobosannya apa? Terobosannya adalah optimalisasi. Kemudian di tujuan mungkin di sini kan ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sebetulnya kan ada tujuan besarnya. Tujuan besarnya Mas Emil ini kan untuk sesuai dengan judulnya nih. Tujuan besarnya kan mengoptimalkan atau mewujudkan pelayanan kerumah tanggaan berkualitas pada Kementerian Hukum melalui optimalisasi fitur unggulan. Sekarang saya tanya dulu, ini kan bukan bikin lagi kan, ini mengoptimalkan kan, IRUMKA yang sudah mati suri mau dioptimalisasikan, atau hanya menambah fitur? Izin Ibu, ini saya langsung menanggapi atau gimana izin Bu? Oh ya sudah, nanti saya ini satu-satu dulu ya. Siap. Oke, ini tujuan, coba nanti dibuat tujuan secara keseluruhan sesuai dengan judul yang sudah disampaikan. Ya, kemudian jangka pendek memulihkan aksesibilitas sistem RUMGA. Berarti di jangka pendek itu maunya Mas ini itu berarti tersedianya akses kan. Jadi sistem RUMGA bisa diakses, misalnya kalimat positifnya adalah begitu. Terus tujuan jangka menengahnya adalah implementasi fitur manajemen aset. Nah ini nanti mungkin perlu maksudnya implementasi fitur manajemen aset berarti di sistem IRUMGA yang tidak bisa diakses ini di dalamnya itu ada fitur apa saja kan mestinya harus juga ada penjelasan. Karena tiba-tiba di jangka menengahnya kan fitur manajemen aset. Kemudian jangka panjangnya mewujudkan platform yang terintegrasi. Oke, ini jaraknya 1 tahun ya, berarti kan tujuan jangka panjangnya. Jadi kemudian manfaatnya mungkin kan bisa untuk organisasi itu apa, terus untuk proyek leadernya itu apa, kemudian untuk stakeholdernya apa, mungkin perlu dipilah-pilah karena manfaat ini harus teridentifikasi ini dari sisi instansi, nanti dari biro umum itu seperti apa, dari pelaksana sendiri itu aksi perubahan ini manfaatnya apa kan harus jelas. Kemudian manfaat untuk stakeholdernya siapa ini nanti, lalu dia menerima manfaatnya seperti apa dari aksi perubahan Mas Emil. Kemudian lanjut halaman selanjutnya. Ini kan kejadian kondisi saat ini ya.
Oke. Cil. Lanjut di halaman selanjutnya. Ketidakaksesan. Benar ya? Ketidakaksesan. Betul Ibu. Atau ketidakadaan akses. Tidak bisa diakses izin Ibu. Ketidakaksesan ya. Kan pembatasan akses. Berarti dibatasi dong. Betul Bu, memang dibatasi Bu aksesnya Bu. Sehingga tidak bisa diakses oleh internet publik. Oke, lanjut. Lanjut halaman selanjutnya. Lanjut. Lanjut. Nah, IRUMGA versi 4.0 ya. Berarti ini nanti kan secara keseluruhan. Modul inventarisasi aset digital, modul penjadwalan pemeliharaan, modul pelaporan kerusakan. Tapi ini tadinya itu sudah ada ya, Mas? Yang tambahan, Belum izin Ibu. Ini yang akan rencananya saya tambahkan fiturnya. berarti nanti yang akan ditambahkan 6 ini. Siap izin Ibu betul. Cuma ini kan dibagi per milestone-nya Bu. Ada Nah, ya, tahapan pendek berarti dan milestone di jangka pendeknya Mas Emil yang akan membuat yang mana dulu? terkait aksesnya Bu. Aksesnya dulu. Iya. Berarti kalau aksesnya sudah selesai dong yang jangka Karena pendeknya ya. izin Ibu sedikit menjelaskan bahwa ini terkait pembatasan akses biar bisa diakses kembali bukan cuma sekadar diklik begitu aja Bu. Tapi karena memang ini sistemnya, aplikasinya ini basisnya sudah ketinggalan zaman Bu, sehingga yang mengakibatkan dia nggak aman. Jadi hasil konsultasi saya sama teman-teman di Pusdatin ini harus dibangun dari awal Bu, aplikasinya Bu. Apa nggak terlalu berat? Ya memang ini berat Bu, tapi harus saya jalani Bu demi organisasi Bu. Kamu nanti nggak punya ini lagi tiba-tiba mau PIM 3 gimana? Nanti saya bikin yang lebih hebat lagi Bu. Replikasi atau Bu. Mentor saya siap mendukung Bu. Iya, ini terlalu banyak ya yang harus dikerjakan. Maksudnya di jangka pendeknya nih, Bu Coach ini nanti tolong menjadi ini mana nih yang harus di jangka pendek ya. Harus jangka pendek karena nanti harus ada hasilnya nih 2 bulan di seminar implementasi itu harus ada hasilnya dulu di jangka pendek. Ya. Lanjut. Karena ini ya, ini kalau ini lengkap sudah jadi sebetulnya Pak Febri ini sudah bisa membuat manajemen building. Ini bisa diteruskan menjadi manajemen building itu termasuk dari mulai aset, kemudian bagaimana pengamanan ini lebih besar lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini itu
implementasi dan uji coba fitur baru. Sementara maksudnya fitur baru itu sudah kan desainnya sudah jadi nih fitur enggak. Kenapa sih kok enggak langsung diuji coba? Nah itu nanti itu kan pertanyaan masih pertanyaan jawabnya nanti. Kenapa nggak langsung diuji coba? Karena kalau langsung diuji coba, nanti di seminarnya akan lebih enak nih, Mas Emil. Kalau misalnya hanya menyusun SOP jadi SOP, kalau sudah misalnya satu saja fitur yang sudah jadi dan diuji coba, kan fiturnya tadi modulnya banyak. Yang satu saja sudah ini, kemudian bisa dilakukan di jangka pendek, ini akan bisa kelihatan hasilnya, maksudnya sampai rencana aksi perubahan ini itu akan membawa, maksudnya dari maksudnya apa ya, penilaian sikap perilaku dan kompetensi itu nanti akan lebih bagus. Coba deh, ini yang implementasi dan uji coba fitur baru ini dinaikkan di jangka pendek. Jadi, intinya adalah pada saat nanti seminar implementasi ini sudah bisa mengimplementasikan minimal satu fitur. Minimal satu fitur. Lanjut. 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 Mungkin yang kurang ini ininya ya di peta stakeholdernya ya. Jadi bisa langsung tahu posisi masing-masing stakeholder itu pengaruhnya terhadap aksi perubahan ini. Mungkin nanti perlu digambarkan peta stakeholdernya antara pengaruh dan kepentingannya untuk aksi perubahan. Kalau ini kan saya membacanya agak susah. Kalau sudah dibuat diagram itu kan enak membacanya. Membacanya akan lebih enak. Jadi mana yang punya pengaruh besar dan punya kepentingan itu akan terlihat. Menjamin keunggulan dan akuntabilitas. Ini berarti produk yang akan dihasilkan ya. Nanti coba saya dijelaskan untuk menjamin keunggulan. Karena ini kan tadi kan ada di ini fitur unggulan, ya kan? Untuk optimalisasi fitur unggulan. Nah, fitur unggulannya itu yang mana? Lanjut. Selesai ya? Lanjut. Nah. Ya.
Lanjut. Ini nanti tidak susah ya, berarti setelah implementasinya nilainya 10 ya Pak Mentor. Eh, karena dikasih nilai 9, tantangannya harus lebih besar lagi seperti itu, izin Ibu penguji. Awalnya memang malah saya minta ada tidak hanya berdampak pada lingkup kerjanya juga, tapi juga bisa direplikasi IRUMGA ini di seluruh unit atau kantor wilayah. Namun Mas Emil dengan kesibukannya dan jangan kayak gitu. Ini dulu, hidupin yang ini dulu. Oke, kita itu kurang lebih seperti itu, izin Ibu. Oke, terima kasih Pak Mentor. Jadi sebetulnya rancangan aksi perubahan dari Pak Emil ini bagus. Dan ini orientasinya sudah melebihi dari orientasi sebagai di level pengawas. Ya, maksudnya orientasinya itu sudah melebihi dari dari kepemimpinan pengawas. Namun maksudnya tidak mengambil dari kepemimpinan administrator. Artinya orientasinya sudah ke sana. Saya khawatirnya dari beberapa modul yang sudah maksudnya idenya itu sudah banyak, bagus sebetulnya idenya bagus. Maksudnya khawatir saya itu ketika kesibukan Mas Emil ini di jangka panjang ini modul-modul ini tidak bisa terlaksana. Nah nanti pada saat evaluasi atau feedback dari hasil pelatihan ini kalau itu tidak terlaksana kan mungkin ada penilaian tersendiri untuk pusat teknis juga gitu. Jadi saya berharap Pak Mentor akan selalu harus mendukung pelaksanaan ini sampai dari mulai jangka pendek, menengah maupun panjang. Karena ini di jangka panjangnya luar biasa. Kalau saya menyarankan ini tidak sekadar direplikasi, tetapi dibuat penetapan peraturan menteri tentang penggunaan aplikasi ini di seluruh jajaran. Kan gitu, Pak Betul, Mentor. Bu. Izin Ibu, ini juga sebetulnya ini jadi satu kesatuan dengan PKN yang dilaksanakan oleh Pak Karo juga, Bu. Nah, Jadi memang terintegrasi dan juga ada beberapa. maksudnya ini harus harus nyambung. Berarti kan harusnya ada ini yang PKP, ada yang PKA-nya. Jadi nangis darah. Jadi jadi kalau misalnya ini ya ini harus segera jadi dan bisa ditetapkan untuk digunakan. Jadi BPSDM itu nanti tidak membangun lagi. Misalnya BPSDM unit kerja eselon 1 tidak membangun lagi tapi ini ditetapkan menjadi keputusan atau peraturan menteri, keputusan ya tentu ya yang paling cepat keputusan karena dipakai internal Kementerian Hukum kan. Nah, itu ditetapkan untuk bisa digunakan di semuanya. Karena ini kan kalau tadi ada manajemen aset, ada yang rusak, ada yang ini. Berarti itu kan bisa digunakan di unit kerja eselon 1 yang lainnya. Gitu. Jadi ya sudah habis ini nanti Mas Emil ikut PK aja. Siap Bu, amin ya Allah. Terus kemudian dijawab dulu yang tadi. Ya oke, saya sudah Bu Coach. Biar dijawab. Siap, terima kasih. Mohon izin Ibu Penguji, Bu Mutia Farida yang saya hormati. Yang pertama ini dari catatan saya, pertanyaannya adalah yang pertama terkait dengan penjelasan fiturnya apa saja.
yang seperti dia memang saya rencananya banyak sih Bu. Bahkan ini yang saya tulis tuh 6 sebenarnya saya udah di pikiran saya mungkin antara 25 sampai 30. Tapi itu tadi mengingat dari aktivitas yang ada, terus juga jadwal pekerjaan, bla bla bla, saya juga harus memendam ambisinya dan mimpi jangka panjang saya. Dan kalau Ibu tadi menggarisbawahi bahwa apakah akan kekejar nih 6 ini, apa enggak nanti akan justru memberatkan. Kalau begitu bagaimana kalau kita putuskan jadi satu aja, Bu? Atau nanti mungkin saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan mentor. Kira-kira dari 6 ini nanti akan disortir mana yang lebih kritis, lebih urgent untuk dilaksanakan. Mungkin gitu kali Bu ya. Dan nanti untuk pengembangannya ke depannya, fitur-fitur yang sudah saya rencanakan itu bisa jadi potensi untuk pengembangan ke depannya. Itu terkait fiturnya. Terus yang kedua terkait pertanyaan kenapa nggak langsung diuji coba nih terkait fitur-fiturnya. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, Bu, bahwa ini PR untuk si aplikasi Erungga biar bisa diakses oleh pegawai ini bukan hal yang mudah nih, Bu. Saya sudah koordinasi nih sama programmernya juga teman-teman. Ini nggak cukup waktu, Bu, izin Ibu. Saya sih harapannya gini, karena yang ada di kepala saya untuk melakukan implementasi user acceptance test itu atau UAT itu nggak selesai 1 minggu, Bu. Mungkin bisa jadi 2 sampai 4 minggu. Dan saya kalau seandainya saya rencanakan itu di jangka pendek, ini membangun ini Bu, membangunnya tuh dari awal loh, Bu. Ini aplikasi ini. Itu 2 bulan aja sebenarnya terasa agak sedikit kurang, Bu. Lah iya, makanya kan harus disesuaikan membuat rencana itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, Jadi yang harus bisa capaiannya itu ada, nggak hanya muluk omon-omon keinginannya itu ini tapi nggak tersampaikan, nggak tercapai gitu. Saya harapannya sih tercapai sih, Bu. Dan makanya saya mau Ya coba harus kan memasukkan. apa layar sudah terkembang apa Betul, Bu. pantang Layar untuk sudah mundur. pantang untuk mundur, Bu. Karena saya nggak mau kembali ke rumah sebelum anak istri saya bahagia di rumah, Bu. Yang penting mentornya itu mendukung Siap. penuh untuk ini untuk terwujudnya. Ya, Bu. Tolong, Bu. Tolong bilangin mentor saya, Bu. Ya, udah mulai goyang Ibu. Tapi Intinya didukung Bu. Jadi memang itu yang dibutuhkan sih Bu. Terus juga kita juga ngukur kemampuan dan juga pelaksanaan waktu, terutama waktu pelaksanaan di 2 bulan ini eh, menghidupkan kembali Irumga yang dulu memang sangat berfungsi baik. Jujur sebetulnya itu keserang hack Bu. Jadi keserang hack terus kena judi online terus ya seperti itu Bu, terus akhirnya di take down sama Pusdatin. Nah ini kita desain sebetulnya ya secara apa ya, bisnis prosesnya kita sudah dapat, tinggal hanya terkait dengan teknisnya saja. Mungkin itu saja Bu ya, penguatan maksudnya dari saya. yang penting itu Pusdatin sudah menyetujui, jangan nanti sampai maksudnya ada penolakan. Ada Ibu, ada Bu, aman Bu, Oh, kerja ya udah bersama Bu. pokoknya itu tanggung jawabnya ini ya, Mr. David. Aman Bu, 2 bulan untuk BPSDM dan Setjen. Aman Bu. Siap. Aman Bu. Karena maksudnya gini, maksudnya Mas David nih, ini kan modulnya banyak banget. Maksudnya itu bisa atau enggak? Kalau bisa bagus, langsung jadi penetapan. Langsung ditetapkan untuk digunakan seluruh unit kerja eselon 1. Maksudnya unit Siap. kerja yang lain termasuk mungkin bisa jadi untuk di kantor wilayah. Siap. Siap, daripada kami diusir dari gedung Setjen Bu. Kita kerjain Bu. Eh, diusur dari gedung sejen kan nanti arahnya pasti ke BPSDM.
bocekan itu loh. Ini ujian apa-apa, ini ujian ya. Iya, Mohon ujian, maaf, Bu. ini ujian. Baik, jadi gitu Mas. Maksudnya bagus, idenya bagus banyak, tapi harapannya adalah supaya itu bisa terwujud. Kan namanya aksi perubahan itu kan eh, membuat perubahan yang mampu untuk dilaksanakan. Jadi misalnya nanti mungkin eh, kalau bisa dilaksanakan semua sih nggak apa-apa, nggak masalah. Saya khawatirnya adalah ketika di jangka panjang itu tidak bisa terlaksanakan, yang sudah-sudah itu aksi perubahan kan seperti itu. Jadi maksudnya nanti sambil yang sisanya modul yang ini tuh bisa dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya nanti di sub bagian rumah tangga. Itu maksudnya nanti kan bisa dilanjutkan dari Pusdatin sendiri. Nah, intinya adalah pembuatan aplikasi ini karena kemarin kan untuk pembuatan aplikasi itu harus persetujuan Pusdatin, kemudian dikonsultasikan ke staf khusus menteri untuk digitalisasi. Jadi itu yang menjadi bahan pertimbangan kenapa saya sampaikan ini, supaya hasil aksi perubahan itu tidak sia-sia dan berkelanjutan, dan itu nanti bisa diseminarkan pada saat seminar aksi perubahan gitu ya. Mungkin itu ya Mas Emil, Coach, nanti untuk bisa mengarahkan coachingnya mana yang terbaik. Kalau misalnya bisa dikerjakan semua dan oke, ya itu lebih baik, dan pasti akan mendapatkan hal yang terbaik karena orientasinya sudah lebih dari PKP ini. Gitu Coach, waktunya cukup. Sukses selalu. Ya, terima kasih Bu Kapus. Ya. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih.